Gewa baik, alhamdulillah puji Tuhan dia sehat. Kenapa aku nggak post Gewa itu karena ya aku berpikir ya udahlah kalau misalkan nanti udah waktunya aku bakalan post. Karena nggak mau aja gitu, belum saatnya. Intinya Gewa sehat, Gewa anak yang luar biasa. Sekarang tuh Gewa lagi aktif-aktifnya balik badan gitu. Terus mau OTW berdiri, udah duduk, terus rewel banget kalau misalkan udah denger musik tuh langsung noleh, langsung balik gitu. Di mana suara musiknya kayak gitu. Terus udah bisa mencet-mencetin pianonya. Kenceng. Kalau aku sih nggak bisa main piano, tapi Gewa kenceng banget tuh main pianonya kayak gitu. Bersyukur ala aku, nikmatin hidup, nikmatin proses, nikmatin ya udah apa yang dikasih Tuhan sama aku, nikmatin semuanya, nggak banyak ngeluh. Menurut aku itu rasa bersyukurku, karena mungkin aku berpikir masih banyak orang yang lebih kurangnya daripada aku kayak gitu. Awalnya itu hari apa ya, aku lupa banget karena itu beberapa hari sebelum rilis pastinya. Dan nge-recordnya itu, rekamannya itu di rumah. Ya udah bareng Mas Ryan, Mas Rifka, Mas Bowo, Mas Rio, terus juga ada Debas yang ambil video. Yang videonya itu video lirik, musik bagus. Udah nonton belum? Kalau belum, nonton. Oke, untuk pertama sebenarnya kita tuh lagi di kantor Bumi, ya kan, Bumi Entertainment. Tiba-tiba Mas Wizo waktu pada saat itu ngasih tahu, ini ada lagunya Glenn loh. Terus semuanya bilang lagu yang mana, kayak nggak terpikirkan gitu lagu itu saja tuh. Kayak lagu yang mana? Yang Kangen Kamu, dia bilang gitu. Hah, Kangen Kamu bukannya selesai gitu kan? Enggak, Kangen Kamu, dia bilang gitu. Terus pas dicek, udah ambiar semuanya. Terus pas udah didengar, terus sudah dibicarakan juga Rahel, Ote, Mas Ryan dan semuanya. Sepertinya ini mungkin bisa direkam ulang lagi untuk dijadikan single duet gitu. Terus ya udah akhirnya terjadilah lagu itu saja dengan duetnya aku sendiri gitu. Sebenarnya cukup aku awalnya merasa aduh bisa nggak ya, terlalu berat gitu untuk ngebawainnya. Yang pastinya berpikir berat banget itu kayak aku duet dengan suamiku sendiri, sedangkan suamiku sendiri itu udah pulang ke rumahnya Tuhan gitu. Kayak ya udah, tapi mau gimana lagi, ya udah jalanin aja lah gitu. Oke Weni. Jadi Gewa itu sebenarnya awalnya itu bukan Gewa sebenarnya, jadi Gema. Nama Gewa itu dulunya tuh awal pertamanya tuh Gema. Ingat sekali itu dibuat namanya Gewa itu di Sumba. Masih ada sih tanggalnya, cuman aku lupa tanggal berapa, kalau nggak salah 26 Oktober kalau nggak salah ya, 26 Oktober 2016. Jadi pada saat itu setelah syuting Romansa ke Masa Depan yang ada di volume 1, kita ya leyeh-leyeh lah karena capek kan, udah pulang syuting. Udah gitu dia ngobrol-ngobrol, nanti anak kita mau dinamain apa nih? Ya udah Gema aja, dia bilang gitu. Hah, Gema? Aku bilang gitu. Apa tuh Gema? Ya kan maksudnya suara bergema gitu kan. Aku bilang jangan deh, aku bilang, karena kan udah ada nama Melody. Melody tuh anjing kita yang ada di rumah. Terus aku bilang ya udah Gewa aja gitu kan. Hah, Gewa? Apa Gewa? Artinya Glenn Wandini. Jadi Wandini itu adalah nama terakhir aku, dan Glenn ya nama depannya Glenn. Jadi Glenn Wandini. Terus Atlananya karena aku seneng film
dan buku tentang Atlantis. Jadi aku seneng banget tuh sama hal ya yang berbau-bau laut kayak gitu. Jadi aku namain Atlana, the Queen of the Sea. Terus Shamaim itu bahasa Ibrani yang artinya langit, surga, angkasa, and ya pokoknya kayak gitu deh. Terus Latuihamalonya adalah nama keluarga. Jadi Gewa itu sebenarnya ada artinya, maksudnya di luar nama Glenn dan Wandini ya. Artinya itu kayak musik. Jadi Gewa itu musik. Jadi kebenaran bukan berarti kita pilih nama Gewa itu karena musik ya. Pokoknya ketahuannya itu setelah aku dan Glenn pilih lagu Gewa. Kebahagiaan aku sekarang, aku mempunyai pastinya Gewa yang patut aku syukurin karena pemberian dari Tuhan yang sangat luar biasa kepada aku. Aku juga nggak menyangka ya, di usia 25 tahun ini aku sudah mempunyai anak, sudah mempunyai suami seperti itu. Itu sangat berharga banget sama aku. Dan terus aku mempunyai keluarga yang sangat support sama aku, keluarga dari Glenn, keluarga aku sendiri, dan keluarga yang ada di Bumi Entertainment, Baku Cakar. Wah, itu sangat bless sih buat aku. Maksudnya aku dikelilingin sama orang-orang yang peduli dan sayang pastinya sama aku. Itu sih kebahagiaan aku sekarang dan aku patut syukuri, dan ya semuanya luar biasa. Ini pemberian dari Tuhan. Aduh, ditanya seperti itu. Untuk sekarang aku masih belum kepikiran untuk ke situ karena aku rasa untuk sekarang aku berpikir aku lebih senang sepertinya untuk mengurus Gewa dulu, untuk fokus pendidikannya Gewa ke masa depan gitu. Dan sekarang aku masih fokus untuk aku sendiri sih, berkarya apa ke depannya seperti itu. Ya kalau misalkan Tuhan berkehendak lain, Tuhan punya caranya sendiri, kenapa enggak? Aku enggak mau harus menentang semua itu gitu kan. Tapi aku ada permintaan sih sama Tuhan. Ya itu biarkan aku dan Tuhan yang tahu doaku itu gitu. Kedepannya yaitu aku tuh orangnya nggak pernah untuk kayak udah tahu gitu kedepannya seperti apa. Kadang aku juga suka berpikir sesuatu yang aku pikirkan, sesuatu yang aku mau belum tentu Tuhan mau. Jadi aku sekarang lebih berpikir ya udah aku ngikutin caranya Tuhan, tapi pastinya aku selalu berusaha kalau misalkan ada kesempatan, salah satunya kayak kemarin lagu itu saja diduetkan, aku bakalan melakukan hal yang terbaik. Kalau misalkan itu memang sudah jadi untuk aku gitu, udah depan mata, oh ini ternyata untuk aku bakalan melakukan yang terbaik. Selebihnya biar Tuhan, tangan Tuhan yang berbicara gitu. Oh gitu. Aduh, pertanyaannya luar biasa ya. Aku tuh dari Sukabumi awalnya, dari Ciracap Sukabumi, ya kan, Ciranji. Lahirnya tuh di Ciranji, Ciracap Sukabumi. Gitu. Namanya Ciranji, bukan Ciranjang, Ciranji. Jadi pure Sunda, nggak ada Indianya, nggak ada bule-bulenya, nggak ada mix-mixnya, apapun itu, pokoknya nggak. Aku pure Sunda. Oke. Jadi guys, aku tuh dari awal, aku ceritain dulu ya prosesnya seperti apa biar kalian langsung ngerti. Jadi nggak berpikir nggak mungkin gini-gini. Dari SD aku tuh kan dari kampung ya kan, nggak punya namanya handphone gitu. Terus aku SMP itu pagi pulang maghrib karena aku latihan volley. Pokoknya dari jam 6 sampai jam 3 itu aku sekolah. Dari jam 3 sampai jam 6 atau jam 7-an itu aku latihan volley. Dan gak ada waktu aku pegang handphone. Dan handphone aku itu waktu pada saat itu SMP ya kan, itu gak Android, gak apalah itu yang canggih gitu kan handphonenya. Bener-bener
tahu nggak sih kayak nit gitu, ya nggak sih bahasanya. Jadi sama sekali nggak tahu yang namanya Glenn Fredly. Setelah itu SMP, aku SMA. SMA itu aku di SMA Pelabuhan Ratu, asrama, ya kan. Dan asrama itu aku tidak diperbolehkan untuk pegang handphone. Jadi bener-bener pure nggak ada handphone, nggak ada laptop, nggak ada apapun yang berkaitan dengan internet. Pokoknya sama entertain yang seperti itu, sama sekali kosong gitu kan. Jadi fokusku adalah main volley, sekolah, dan latihan nari. Aku sama sekali nggak tahu yang namanya Glenn Fredly. Kalau misalkan kalian pengen tahu, aku nggak tahu namanya Glenn Fredly. Pada saat kuliah, akhirnya aku pindah ke Jakarta tahun 2015. Akhirnya di situ aku mulai tahu aja sebenarnya nama dia siapa. Cuman untuk mengikuti lagu-lagunya aku nggak pernah. Terus intinya pada saat pertemuan itu aku sama sekali tidak berpikir untuk menikah dengan dia karena ya dengan jarak usia yang cukup jauh ya kan, kayak nggak kepikiran aja gitu loh nikah sama dia. Cuman ya Tuhan berkehendak lain. Dan terus setelah nikah ya udah, aku nggak pernah berpikir oh suami aku adalah superstar, enggak gitu. Karena untuk pribadi aku sendiri, aku lebih suka Glenn Fredly yang di rumah, yang pakai kolor, yang pakai kaos seperti itu. Kalau misalkan Glenn Fredly yang kalian suka lihat kayak di konser, event seperti itu adalah Glenn Fredly yang milik semua orang seperti itu. Untuk aku belum tahu ya. Selanjutnya aku bakalan bawain lagu-lagu Glenn atau tidak. Karena menurut aku pribadi itu sangat berat. Bukan berarti berat untuk dibawakan lagunya ya. Tapi ya pastinya dibawain juga berat karena suaranya kan sungguh luar biasa ya kan. Cuman artinya berat untuk secara batin. Ngerti gak sih maksudnya? Kayak ya mungkin suatu saat nanti pada saat nyanyi mungkin ya 1-2 gitu mungkin ada lagunya dia yang aku bawain. Cuman untuk menggantikan dan meneruskan kayaknya terlalu berat ya bahasanya, kayak belum tentu aku juga mampu gitu. Nah, awal hari-hari pertama itu kayak 3 hari sebelumnya aku belum mimpi tentang dia. Cuman hari keempat kalau nggak salah itu aku mimpi tentang dia. Aku juga sempet post di Instagram kalau dia tuh datang ke aku dengan celana kolornya, dengan baju kaosnya itu yang aku selalu suka pada saat dia di rumah. Dia datang terus dia pegang tangan aku, itu kayak nyata banget pada saat bangun tidur tuh kayak aku cium tanganku sendiri gitu. Bener nggak sih? Karena baunya itu khas gitu, baunya dia tuh khas banget. Kayak bener atau nggak sih? Kayak mimpi atau nggak sih tadi tuh gitu? Karena aku ngerasanya bener-bener nyata dia tuh ada gitu dan pegang tangan terus dia senyum. Sebenarnya kalau dibilang mimpi sama dia tuh sering banget aku mimpi. Kadang kalau nggak mimpi pun kayak tadi gue perasaan ketemu sama dia deh, tapi aku nggak inget sama sekali apa gitu, gimana pertemuannya gitu. Cuman ya udah kalau bangun tidur tuh oh ya udah tadi gue ketemu Glenn gitu. Aduh banyak banget pesennya. Dia tuh luar biasa ya pada saat meninggalkan orang-orang terdekatnya, orang-orang terkasihnya. Kayaknya hampir semuanya deh dipesenin ya gitu. Salah satunya aku dan Gewa, khususnya Gewa ya. Jadi pada tanggal 4 April ulang tahunku, kita tuh bener-bener di kamar seharian bicara tentang awal kita bertemu, proses dari awal, pokoknya flashback deh. Tentang kakek, tentang mamahnya, jadi dari awal dia dilahirkan, proses hidupnya itu loh. Terus pada saat bertemu dengan aku, dia rekam sendiri itu untuk diceritakan ke Gewa. Jadi pada saat dewasa nanti, Gewa akan dengar langsung dari ayahnya
gimana proses hidupnya seorang Glenn Fredly. Jadi biar nggak tahu denger dari orang lain gitu kan. Jadi aduh itu sih paling menyentuh sekali ya. Dan kalau untuk aku pribadi sebenarnya banyak banget. Cuman yang paling terakhir itu adalah yang selalu aku ingat, jadilah perempuan bijak dan selalu rendah hati. Itu sih yang sampai sekarang aku nggak akan pernah lupakan. Aduh, kulitnya mirip aku, kepalanya mirip Glenn. Tapi sometimes nggak tahu, aku juga ngerasanya kok ini anak masih berubah mungkin ya, namanya juga bayi. Aku juga nggak tahu sih maksudnya gimana. Matanya itu kadang mirip aku, kadang mirip Glenn. Kalau misalkan bangun tidur tuh mirip banget sama Glenn. Terus bibir mirip aku, hidung juga mirip. Aku rasa mirip Glenn apa aku sih? Mirip aku mungkin ya, atau mirip Glenn, aku nggak tahu. Cuman ya intinya dari mata kadang mirip aku, kadang nggak. Pokoknya dari sini ke atas tuh bener-bener Glenn. Kalau kulit aku, dan pastinya aku nggak tahu sih sifatnya itu mungkin lebih condong ke Glenn seperti itu. Karena sekarang mulai dari sekarang tuh udah mulai seneng banget sama musik. Pokoknya udah denger musik langsung gitu, langsung menoleh, membalikkan muka untuk melihat suara apa itu dan suaranya di mana, seperti itu. Kalau untuk aku pribadi, aku nggak akan pernah memaksakan dia mau seperti apa, menjadi apa. Biarkan aku jadi ibu yang apa ya, yang selalu support anaknya, yang selalu ya mendukung anaknya mau melakukan apa hal yang dia suka seperti itu. Intinya aku mau support aja. Yang paling penting harus selalu aku kontrol sih, harus selalu aku awasin gitu. Tapi kalau misalkan pesen ayahnya sih, dia tuh pengen anaknya jadi saintis. Saintis, nggak jadi penyanyi atau apapun gitu. Tapi kalau aku pribadi sendiri sih ya udah dibiarkan aja mau jadi apa, yang paling penting aku support gitu. Aku rasa kalau untuk sekarang apa ya, ya Gewa kan masih belum ngerti apa-apa ya. Cuman mungkin pada saat ini yang aku rasa, yang aku tahu, Glenn itu kan seneng main piano tuh ya, setiap hari dan setiap saat kayaknya main piano. Kalau Gewa ngedengerin ayahnya main piano itu kayak langsung ya noleh gitu. Cuman untuk sekarang karena aku nggak bisa piano kan, jadi ya aku nggak tahu sih, karena Gewa kan belum ngerti kan bahwa ayahnya nggak ada gitu. Wah, aku bukan expertnya, karena waktu dulu aku juga sama Glenn tidak memaksakan bahwa lo harus sama gue, enggak, tapi harus pakai trik lah. Jadi intinya kalau suka sama seseorang itu jangan over. Artinya jangan menunjukkan bahwa kita tuh suka, senang, ya udah apa adanya aja. Maksudnya ya udah be yourself aja, nggak usah. Aku nggak tahu sih, bukan expertnya, nggak ngerti. Enggak sih, kalau dijelasin pertama kali ketemu itu bukan di Bundaran HI sebenarnya. Tadi sebenarnya udah dijelasin juga di pertanyaan awal-awal ya kan, bahwa pertemuan aku tuh berawal dari sosial media. Tapi kalau tentang Bundaran HI itu udah jauh banget, udah pacaran ya kan. Terus tiba-tiba Glenn itu ada event yang apa tuh, yang di Sudirman kalau nggak salah, acara MRT yang ibu-ibu
berantem itu tahu kan videonya. Itu iya yang viral itu sama Mas Tompi, dokter Tompi kalau nggak salah. Terus dia telepon aku, susulin aku dong ke bundaran ke apa namanya, ke stasiun Sudirman kalau nggak salah. Ya udah akhirnya aku susulin. Udah gitu kita mikir udah dari sini kita kemana nih, karena pada saat itu kan MRT itu baru ya kan. Terus aku bilang ya udah kita ke Bundaran HI aja, soalnya aku belum nyobain MRT gitu. Ya udah akhirnya kita ke Bundaran HI, terus ke salah satu mall yang ada di sana, Jakarta Pusat. Terus ya udah prosesnya seperti itu sebenarnya. Karena dia tuh jenius banget ya. Apapun bisa dijadiin lagu. Entah itu misalkan cangkir kopi bisa dijadiin lagu gitu kan. MRT ya udah terjadilah lagu MRT gitu. Jadi MRT itu bukan awal aku pertama ketemu di situ, enggak. Itu jauh pokoknya sebelum ya pacaran lah gitu. Sesudah pacaran, sorry. Kalau sebenarnya kalau dibolehkan ya, semua genre kalau bisa dinyanyikan boleh nggak sih dinyanyiin gitu. Ya sebenarnya pop atau dangdut aku sama-sama happy untuk menyanyikannya, sama-sama nyaman untuk nyanyiinnya gitu kan, untuk bawainnya. Kalau misalkan aku ada kesempatan nyanyi dangdut, ya kenapa enggak aku nyanyi dangdut. Kalau misalkan ada kesempatan aku nyanyi pop, kenapa enggak aku bawain pop. Atau mungkin satu event pop 2 lagu dan dangdut 1 lagu atau 2 lagu, kenapa enggak, boleh kan? Iya nggak sih? Haram nggak sih? Enggak kan? Enggak, tapi aku mau cerita dulu nih. Waktu aku hamil dulu ya kan. Kalau misalkan aku pergi sama Glenn di mobil, kalau Glenn puter lagu jazz, ngegadug di dalam perut. Kayak konser sendiri dia di dalam perut ya kan. Tapi kalau misalkan aku nyetelin lagu dangdut, dia diem aja, sama sekali diem aja. Apa nih pertanda ya kan? Maksudnya ngerti nggak sih? Iya. Cuman terlepas dari itu semua, ya apa ya? Tapi sekarang Gewa seneng aja sih ngedengerin musik apapun itu. Terus kalau misalkan ketemu dan ngelihat foto ayahnya, dia happy gitu. Maksudnya kayak melihat sesuatu yang apa ya? Ya kan, karena dia belum ngerti anyway gitu kan. Tapi dia tahu kok itu ayahnya. Karena reaksi dari dia pada setiap diliatin fotonya, dia ketawa. Itu dia happy gitu. Tapi setiap malam, setiap pagi bangun tidur aku selalu ngenalin ke Gewa kok, kayak say hey to ayah, kayak misalkan hai ayah selamat pagi, atau sebelum tidur kita berdoa selalu bersama Gewa, kayak misalkan ya berdua dengan ngelihat foto ayahnya. Aku selalu mengajarkan Gewa untuk berdoa gitu supaya membentuk dan merangsang otaknya bahwa ya ayahnya sudah ada di rumah Tuhan gitu. Nanti juga lama-kelamaan mungkin Gewa bakalan mengerti apa maksud aku selalu berdoa setiap malam mungkin ya. Ya aku juga belum tahu karena aku belum ke proses ke titik itu gitu. Sebenarnya sama sekali nggak ada kayak aku berantem sama Glenn tuh benar-benar nggak ada, kecuali kalau misalkan hal-hal kayak nggak sependapat gitu. Ya udah tinggal ngasih tahu aja kayak aku nggak suka tadi gini-gini, bukan berarti itu berantem kan, iya nggak sih? Kayak ya udah aku nggak suka seperti ini gitu. Terus kalau misalkan udah
udah pas nikah, apapun yang aku nggak suka, apapun yang dia nggak suka, selalu dibicarakan sebelum tidur, kayak pillow talk kayak gitu. Itu penting banget, serius, untuk orang-orang yang sudah berumah tangga ataupun ya sudah berumah tangga ya kan. Itu penting banget pillow talk, karena aku rasa itu salah satu jalan apa ya, kayak ya udah biar nggak berantem, ya udah bicara sebelum tidur, selesai pada besoknya lagi bangun tidur kayak udah new day, new life, kayak semangat baru, energi baru gitu. Oke, mungkin cukup sekian, itu aja. Mudah-mudahan dari apa yang aku jawab tadi memberi apa ya, memberi inspirasi untuk kalian. Ambil yang baik-baiknya, jangan ambil yang buruk-buruknya. Ini hanya sekedar aku berbagi cerita sama kalian, bagaimana proses hidupku, bagaimana ceritaku. Pokoknya terima kasih banyak untuk kalian yang udah support aku, yang udah mendoakan aku. Mudah-mudahan kedepannya aku menjadi orang yang lebih baik, menjadi perempuan dan ibu, maksudnya semakin kuat gitu ya, bisa menjalankannya semua dengan lancar. Pokoknya ya terima kasih banyak. Bye bye.